Berikutnya kita akan membahas tentang adab masuk dan keluar kamar mandi. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu pasti ada adabnya. Termasuk ketika kita mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Nah, pembahasan pertama ketika kita mau masuk kamar mandi. Apa saja adab-adab yang harus kita lakukan? Yang pertama, ketika kita masuk ke kamar mandi, menutup kepala. Jadi anjurannya kita menutup kepala, pakai peci, pakai kopiah. Bahkan kalau kita masuk gak bawa peci, gak pakai kopiah, pakai kepalanya di atas tangannya, tangannya diletakkan di atas kepalanya. Sebagai apa? Bentuk rasa malu kita kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, istahyu minallah, malulah kalian kepada Allah. Fa inni la adhallu idza ataitul khala ughatti ra'si istihya'an min rabbi. Maka sesungguhnya aku selalu diam di bawah atap jika masuk kamar mandi dan menutup kepalaku karena rasa malu kepada Tuhanku. Ya, jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika masuk kamar mandi selalu pakai tutup kepala. Sebagai apa? Bentuk rasa malu kepada Allah. Ya. Kalau lupa nggak pakai peci, nggak pakai kopiah, tangannya ditutup. Kecuali dalam keadaan darurat, misalkan mandi, ya nggak usah sibuk-sibuk gitu. Nggak apa-apa. Ya kalau cuma masuk sebentar, pakailah. Kalau bisa kopiahan. Kalau ada kertas letakkan di atas. Kan ada plafon kan? Iya, tetap meskipun plafon tetap ada yang ada di atas. Ya. Menempel pada tubuh. Yang menempel di atas kepala itu yang pertama. Pakai helm boleh? Pakai helm nggak apa-apa, Pak Herman. Untuk menjaga keselamatan juga kan ya. Takut-takut kepleset, kebentur kepalanya. Betul. Biar gak stroke. Nah, itu. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, memakai sandal untuk menjaga kaki agar tidak terkena najis. Jadi kalau masuk kamar mandi dianjurkan pakai sandal. Makanya kurang tepat sebenarnya. Bagi yang masuk kamar mandi dilepas sandalnya, kurang tepat. Kenapa? Di situ itu banyak najis. Kalau memang mau nyuruh melepas, disiapkan sandal atau terompah di dalamnya. Ya. Kenapa? Khawatir ketika kita misalnya wudhu di kamar mandi karena kita tidak pakai sandal, kita melangkah ke lantai berikutnya di situ ada najis, sehingga kita injak, kita sholat eman, percuma. Ya. Yang kedua pakai sandal. Yang ketiga, membaca doa ketika akan masuk kamar mandi. Allahumma, bersama-sama. Allahumma inni inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan laki-laki ataupun setan perempuan. Jadi ada setan laki-laki, ada setan perempuan. Kalau laki-laki yang mandi, yang mengintip adalah setan perempuan. Kalau yang mandi perempuan, yang mengintip adalah setan laki-laki. Jadi Pak Herman mau goyah-gaya sebenarnya diintip kalau nggak membaca doa. Diintip. Pak Herman jongkok sambil ngerokokan, nggak keluar. Itu perempuan, ini setan perempuan. Kilapo. Atau jangan-jangan selfie malah begini, diupload di Facebooknya. Kita kan nggak ngerti. Iya. Ya, teknologinya jin itu kan bisa lebih canggih gitu loh. Iya. Kita nggak bisa nembus dinding, jin bisa. Canggih malah. Iya. Nah, terus berarti kalau kamar mandi mendingan kamar mandinya dikunci ya. Oh iya, dikunci. Nggak kelihatan. Biar nggak kelihatan. Iya. Bukan, biar nggak kelihatan kalau diintip jin. Tapi kalau kita membaca bismillah, kemudian membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka di wajahnya jin, setan laki-laki, setan perempuan langsung muncul tabir, tidak bisa melihat apa-apa. Meskipun Pak Suladi mau goyang gaya Hawaii kayak gini nggak bisa, ya. Mau gaya ngebor gini sendirian, nggak kelihatan. Hah? Iya, biasanya gitu. Pas di kamar mandi, masjid tak sengaja. Ini gaya kelabang. Mau gaya kelabang ya, gaya ulat bulu ya, terserah. Yang keempat, ketika kita masuk kamar mandi tidak berbicara. Ya. Kamar mandi mau BAB, BAK. Biasanya kan laki-laki ya. Sambil berdiri sambil tengok-tengokan. Ayo adu lama. Waduh, adu lama. Lah iya. Sambil nyanyi, sambil siul. Nah, itu enggak boleh.
Yang kelima, tidak membaca Al-Quran atau zikir di kamar mandi, nggak boleh. Apapun yang ada tulisan zikir juga nggak boleh dibawa. Bahkan Nabi ketika mau masuk ke kamar mandi, cincin yang ada tulisannya Muhammad Rasulullah itu diletakkan di luar. Kecuali dalam keadaan darurat, ini nggak aman ini. Ono Pak Suladi di luar bisa hilang ini, gitu loh. Amankan nggak apa-apa dengan niat membawa benda. Ya. Yang keenam, jika seorang bersin di kamar mandi, sunnah mengucapkan hamdalah tapi di dalam hati. Begitu juga mendengar azan di dalam hati, jangan dilafatkan. Ya, tidak usah kepalanya keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup mana? Tidak usah, cukup dalam hati. Ya, Seteguyu karena setan. iya. Nah, iki lapo kan gitu kan. Lapo menungso iki. Yang ketujuh, masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri, ya, kaki kiri. Ketika keluar, kaki kanan. Yang kedelapan, tidak membawa Al-Quran, hadis atau zikir-zikir kecuali dalam keadaan darurat seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kesembilan, waktu buang air kecil atau besar tidak memandang kepada kemaluan atau ke langit. Jadi tidak boleh melihat ke atas atau melihat kemaluan. Atau BAB bareng melihat kemaluan sebelahnya. Itu nggak boleh. Ya. Iki kok gini? Nggak usah, nggak perlu diperdebatkan. Kalau melihatnya diwakilkan. Apalagi diwakilkan, ya. Jadi yang biasa ini ya, para ini buaya darat. Nggak perlu kamu lihat ya. Wes hafal gitu ya. Terus yang yang ke-10, tidak makan atau minum ketika buang air kecil. Makan tahu tek sambil BAB, nggak bisa, nggak boleh. Kok iso loh? Kok iso fokus? Nggak bisa. Ngelak itu nggak bisa, ya. Jangan makan, jangan minum, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Yang ke-11, tidak buang air kecil di air yang tergenang, hukumnya makruh. Yang ke-12, tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya tanpa penghalang. Jadi kalau di lapangan, ya, di lapangan itu nggak boleh, haram hukumnya menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Tapi kalau di kamar mandi yang sudah tertutup itu nggak masalah. Ya, tapi dianjurkan kalau misalkan mau membuat WC toiletnya, ya, itu hadapnya utara atau selatan, jangan barat atau timur. Meskipun sudah ada kamar mandinya. Ustaz, ini wes kadung, ya nggak apa-apa karena sudah ada penghalangnya. Yang ke-13, tidak buang air kecil dalam keadaan berdiri karena hukumnya makruh duduk. Ya, apalagi digoyang-goyang seret. Nah, dibuat tulisan love. Iki bisa loh ya. Iki. Biasa. Pak Freddy ya biasanya gitu. Kecil saya. Ya kecilnya Pak Dedi ya gitu. Ya, angka 8 Pak Herman ini. Ini ngomong sendiri, saya angka 8 biasanya. Enggak usah. Nah, biasanya itu kalau kita bandingkan antara kamar mandi laki-laki dan perempuan, kalau kamar mandi perempuan itu dinding itu aman, bersih. Kalau laki-laki itu hancur semuanya. Repot. Mbok kenapa ini orang ya? Yang ke-14, tidak meludah ke tempat WC-nya, ke tempat buang airnya, jangan meludah. Ya, itu adab-adab ketika kita di dalam kamar mandi. Bahkan ada faedah. Sebuah faedah, faidatun man aktsara minal kalami, siapa yang banyak berbicara tatkala buang air besar atau buang air kecil, khusyiya alaihi minal janni, maka dia akan terkena gangguan jin. Jangan banyak ngomong, diem, kecuali darurat. Dikatakan lagi, waman adama nazrahu ila ma yakhruju minhu, kalau misalkan selalu memandang kepada kotoran yang keluar, lagi keluar dilihat, oh kayak gitu. Ya, dikatakan di sini, ubtuliya bi sufratil wajhi, maka wajahnya akan menjadi kuning. Sing wajahnya kuning. Untung ya, ndak ada ya, tak lihat itu, enggak ada. Wa man tafala ala ma yakhruju minhu, barang siapa yang banyak meludah pada kotoran yang keluar itu, ubtiliya bi sufratil asnan, maka giginya akan kuning. Dicek ngaca ya, sing giginya kuning berarti ya itu ngidul kotorannya ya. Alasannya kebanyakan rokok. Oh, alasan ini rokok enggak ya. Wa man imtakhata inda qada'il hajah. Nah, ini lagi.
Barang siapa yang banyak berdahak tatkala buang air besar atau buang air kecil, ubtuliya bis-somami, maka dia akan lemah pendengarannya. Wa man akala inda qada'iha, siapa yang makan tatkala buang air besar atau buang air kecil, minum juga, ubtuliya bil faqri, maka dia itu akan menjadi miskin. Wa man aktsara minat talaffuti, dan barang siapa yang sering menoleh tatkala buang air besar, noleh kanan, noleh kiri, jadi harus fokus ya, fokus, konsentrasi ya, khusyuk, jadi nggak hanya sholat ya. Oh betul ya, bil waswasati, nanti akan was-was orang itu. Bahkan ada faedah lagi, Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith itu berkata, di antara amalan salafus soleh dalam menjaga kesehatan tubuh, mereka terlebih dahulu masuk kamar mandi untuk buang air kecil ataupun air besar. Ketika apa? Yang pertama akan tidur. Jadi kalau mau tidur, buang air kecil dulu. Kalau memang sakit perut, dibuang dulu, nggak ditahan. Yang kedua, ketika akan keluar rumah, kadang-kadang naik mobil ya, karena nggak ada tempat pemberhentian, nahan. Nah itu kan bisa mengganggu kesehatan. Makanya dianjurkan sebelum keluar ya kita buang air kecil atau buang air besar. Dan yang terakhir, tentang adab-adab ketika keluar dari kamar mandi, tadi itu masuk. Yang pertama adalah mendahulukan kaki kanan ketika keluar, kaki kanan. Yang kedua, membersihkan tempat buang airnya itu, jangan ditinggal, dibiarkan wis buang satu tumpuk dua tumpuk ditinggal pura-pura nggak ngerti. Buat kenang-kenangan Ustaz. Ini kenang-kenangan. Dilaminating lagi, waduh. Terus yang ketiga, menutup pintu kamar mandi. Jangan lupa kamar mandinya ditutup. Dan yang keempat, membaca doa ghufranaka bersama-sama. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Dengan mengharap ampunanmu ya Rabb, segala puji bagimu yang telah menghilangkan dariku penyakit dan menyehatkan tubuhku. Berdoa. Dan yang kelima, membaca doa setelah buang air kecil atau air besar, Allahumma tahhir qalbi, ya Allah bersihkan hatiku, minan nifaqih, dari kemunafikan, wa hassin farji, jagalah kemaluanku, minal fawahish, dari perkara-perkara yang keji seperti zina dan lain sebagainya. Dan yang keenam, berwudu di luar kamar mandi jika memungkinkan, supaya bisa membaca zikir tatkala berwudu. Jadi dianjurkan ketika kita berwudu itu di luar kamar mandi. Kenapa? Kita kan kalau di kamar mandi nggak boleh baca basmalah, nggak boleh baca doa. Tapi kalau di luar kamar mandi, kalau wudu bebas kita ya. Apalagi Imam Ghazali kalau wudu itu membasuh wajah, ada doanya, membasuh tangan, ada doanya. Semuanya berdoa semua kalau Imam Ghazali. Wallahu a'lam bissawab. Mau nanya, kalau di hotel itu kan biasanya kan kamar mandi, terus kan di kaca kan. Nah, habis itu baru apa kayak wastafel. Lah wastafel ini termasuk kamar mandi enggak? Enggak, beda. Di wastafel bukan ya. Jadi kamar mandi yang toilet yang ada WC-nya itu. Wastafel bukan toilet. Wastafel bukan, kan tempat cuci tangan ya wastafel. Beda, apalagi ada sekatnya ya. Enggak masalah. Apalagi locker bukan toilet. Pupet bukan toilet. Banyak bukan toilet ternyata. Iya. Banyak ternyata. Ya ini ya bukan toilet ya. Cuma enggak apa-apa. Karena kan beda. Ya yang toilet itu yang ada tempat pembuangannya. Ya. Tapi kalau dalam satu ruangan, nah Termasuk. ya, kalau dalam satu ruangan, misalkan masuk ruangan sini, ini ada ditempel di tembok-tembok, ya kan? Ya, di sini wastafel kan masuk dalam satu ruangan, berarti itu adalah kamar mandi yang ada itunya beda, gitu loh. Ya. Biasanya kamar mandi cowok. Ada lagi pertanyaan? Ya, untuk tadi kan soal apa? Makan tidak boleh makan. Biasanya kan orang-orang itu merokok. Merokok itu termasuk enggak? Termasuk makan enggak? Kan ada nikotin yang masuk juga. Merokok itu wis makro ya. Wis makro sih dimasukkan ke dalam. Wong makan yang halal aja udah nggak boleh. Apalagi yang makro gitu loh. Wis bisa dibayangkan kan? Berarti kan lebih berat gitu loh. Bahkan baca koran kan? Akhirnya nggak keluar-keluar 1 jam kemudian ya. Orang-orang sudah lupa semuanya kalau dia ada masih hidup. Baru keluar.
baca WA terus semuanya ya, ngobrol. Iya, ngobrol di WA terus, malah lebih seru itu kan ya. Malah lebih seru sambil jongkok WA-an terus. Lali ke wawi. Lupa wis akhirnya. Ya. Jadi yang halal saja lah dilarang tadi, apalagi yang makro. Sebenarnya tidak boleh. Tidak bolehnya yang nggak sampai haram. Ya. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Di situ nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada ya sudah selesai. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Musadat terkait adab masuk dan keluar kamar mandi, karena kalau kita bisa mengikuti, menjalankan dari 14 adab tadi, insya Allah ada kedekatan barokah ya. Jadi adab ini dekat dengan barokah. Kalau di situ ada yang berkurang, barokah pun bisa berkurang. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat. Saya sendiri gini Ustadz ya, saya itu kan tadi ada kalau meludah itu kan tidak boleh di kubangannya septic tank itu loh ya. Saya sering melakukan itu, makanya tidak kaget loh. Saya ini sering melakukan itu, makanya ini menjadi tambahan ilmu buat saya ya. Iya. Tapi yang agak sedikit agak ambivalen begini ya. Tadi kan disampaikan, jadi kalau saat di toilet jangan sampai fokus melihat ee-nya. Iya. Padahal saya waktu nyiram itu harus melihat. Masa saya nggak harus melihat ya? Bisa nyiprat-nyiprat terus gimana Itu kan pas nyiram. Tadi pas apa? Lagi mengeluarkan sambil ngeliatin. Beda ya, kan? Okay. Berarti ada tambahan ilmu. Jadi pas nyiram tidak apa-apa dilihat. Kalau nggak dilihat malah risiko. Ini maksudnya saat nganggur-nganggur gak nyiram, lopo didelok ya. Memang kan kerjaan. Tapi aslinya kerjanya kan cuma itu. Begitu proses keluarnya. Iya. Proses keluarnya melahirkan. Iya, betul. Dan ini saya ada teman lagi, kalau di toilet saya memang kadang-kadang latihan nyanyi Ustadz ya. Jadi ini saya kesalahan lagi ya. Bahkan kalau menari juga nggak boleh malah ya. Ya. Yang saya lakukan malah saya latihan pidato. Tidak apa-apa. Kesalahan itu selama ada tambahan ilmu gini kita bisa mengubah, insya Allah menjadi ilmu yang manfaat ya. Oke. Kalau ada pertanyaan monggo, atau dari live streaming barangkali ada jamaah yang ingin bertanya monggo. Kalau nggak ada, saya nanya satu tok atau bisa ditunda. Gini Ustaz, tadi kan disampaikan kalau di toilet di kamar mandi itu kan ada jin laki-laki dan jin perempuan. Memang untuk habitat yang kotor-kotor itu memang disenangi jin sama setan atau seperti apa ya? Katanya gini, kayak di tempat sampah, di toilet, terus rumah-rumah yang tidak terhuni, yang semrawut kotor, itu kok memang saya pernah dengar itu memang habitatnya kelompok jin atau setan gitu. Memang ada benarnya atau harus seperti apa Ustaz ya? Bahkan malah gini, pasar itu juga tempatnya setan. Pasar itu pada setan itu karena pasarnya itu yang kotor, atau di situ pasar itu tempat jual beli orang yang culas atau riba-riba ya? Saya nggak tahu ya, nggih. Monggo Ustaz ya. Iya, jadi tempat-tempat yang kotor, yang tidak berpenghuni itu biasanya disenangi oleh jin, disenangi oleh setan. Tempat-tempat yang biasanya ada apa? Ada hal-hal yang di luar syariat. Biasanya di pasar itu kan biasanya ada yang mengurangi timbangan, betul kan? Ada yang bohong. Ini kalau saya di sana saya jual sekian padahal enggak. Nah, banyak yang seperti itu. Jadi tempat-tempat yang isinya maksiat itu biasanya ditempati oleh setan. Di tempat ini waktu nggak dipakai, ya pasti banyak jinnya. Pasti. Cobalah tidur. Coba. Nah, mungkin dengan dipakai sholawatan dan lain sebagainya, ya tetap ada. Sholawatannya tiap Selasa masalahnya. Kalau setiap hari insya Allah hilang. Ya. Jadi tempat-tempat, bahkan rumah kita, bahkan masjid,
Bukan berarti jin nggak berani masuk masjid. Tetap malah goda. Iya. Apalagi ada ustadz yang baru viral itu, corona nggak akan masuk ke dalam masjid. Wah, repot itu, malah membahayakan umat itu kalau kayak gitu. Corona nggak akan pernah masuk ke masjid. Saya mulai dari awal sampai akhir nggak akan pernah pakai masker meskipun saya mati. Itu kesombongan itu. Nggak boleh seperti itu. Itu malah membahayakan umat, diminta pertanggungjawabannya itu nanti sama Allah itu. Kamu kok berfatwa, bukan ahlinya berfatwa seperti itu. Nah, kita ini tugasnya apa? Ya manut PPKM, manut. Ojo ngeyel lah ya. Belum tentu misalnya Pak Herman dijadikan presiden, belum tentu bisa berpendapat kayak gini, belum loh. Iya tak? Iya kan? Pak Dedi pas jadi presiden belum kayak gini. Pak Suladi ya sama ya. Apalagi saya, wes bebas selawatan, pasti gitu kalau saya. Siapa yang nggak senang? Iya. Kelontor selawatan. Lah iya, ayo selawatan. Berkah selawat corona minggat. Tapi ngumpul kabeh. Yang bulat ya, mau pergi gak jadi. Digilir. Hah? Iya digilir, habis ini selesai pindah. Ya sudah, kita berdoa mudah-mudahan ya berkah solawat corona minggat. Berkah solawat hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Berkah solawat utang-utang kita lunas. Berkah solawat rizki kita lancar. Berkah solawat yang belum punya jodoh segera dapat jodoh. Berkah solawat kita bisa masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, gitu aja Pak Herman, silakan ditutup.